Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan Sosiologi Ekonomi pada semester Gasal 2021-2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Semoga perkuliahan hari ini lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hajat kita, perkuliahan kita berjalan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan yang pertama ini pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi semester Gasal 2021-2022, maka saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester minggu-minggu mulai pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-16. Perlu Anda ketahui, nama mata kuliah adalah Sosiologi Ekonomi. Kode mata kuliah sebagaimana yang disiakat dan disinau. Kemudian SKS-nya 3, program studi sosiologi semester 3, dosen pengampu saya. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL itu sikap dan tata nilai, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Sedangkan untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sedangkan capaian akhir mata kuliah 1, Anda mahasiswa mampu menganalisa fenomena dan realitas sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat berdasarkan konsep-konsep sosiologi ekonomi. Yang kedua, sebagai calon sosiolog, mahasiswa prodi sosiologi dituntut peka terhadap realitas ekonomi sosial yang ada di masyarakat dan mampu menganalisa fenomena sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, capaian akhir mata kuliah adalah mahasiswa, Anda selaku mahasiswa diajak untuk mengkontekstualisasikan teori-teori dalam sosiologi dalam menganalisa fenomena ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian pada pertemuan pertama ini adalah pendahuluan dan silabi serta RPS.
Kemudian pertemuan yang kedua adalah membahas tentang pengertian sosiologi ekonomi, yakni kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa bisa memahami konsep ekonomi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kegunaan sosiologi ekonomi, menjelaskan dan menyebutkan pengertian, ruang lingkup, dan kegunaan sosiologi ekonomi, menjelaskan dan menyebutkan para peletak fondasi sosiologi ekonomi. Kemudian pada pertemuan yang ketiga adalah kajiannya adalah aktivitas ekonomi dalam perspektif sosiologi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran. Dalam kajian ini diharapkan mahasiswa dapat menguraikan aktivitas ekonomi dalam perspektif sosiologi. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian pada pertemuan yang kelima, 6 adalah kita membahas tentang pengertian dan bentuk keterlekatan, pengertian dan tingkatan jaringan sosial, teori sosiologi dalam keterlekatan perilaku ekonomi dan jaringan sosial. Pada pertemuan yang ke-5, 6 ini diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang konsep keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Kemudian pada pertemuan yang ke-7 sampai 8 kita membahas tentang konsep sosiologi tentang pasar. Capaian yang diharapkan adalah Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang konsepsi sosiologi tentang pasar, bagaimana definisi dan jenis-jenis pasar, dan bagaimana pasar dan jaringan sosial. Kemudian pada pertemuan yang ke-9 adalah ujian tengah semester. Sedangkan pada pertemuan yang ke-10 adalah kajian kita itu tentang definisi uang, fungsi-fungsi uang, dan makna sosial uang. Yang diharapkan dalam pertemuan ini Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang makna sosial uang. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 adalah membahas definisi pembangunan ekonomi. Kemudian mengkaji tentang sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi dan mengkaji tentang peranan pasar tradisional dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita membahas tentang definisi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, dan yang ketiga membahas tentang peranan pasar tradisional dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam pertemuan yang ke-11 ini diharapkan Anda selaku mahasiswa itu bisa menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12 tema kita adalah tentang tesis Weber, yaitu tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Kemudian kita juga membahas tentang ekonomi dalam perspektif Islam. Pada pertemuan yang ke-12 ini diharapkan Anda selaku mahasiswa itu bisa menjelaskan tentang relevansi antara agama dan perilaku ekonomi. Kemudian pada pertemuan yang ke-13 kita membahas tentang definisi dan konsep gender, membahas tentang peran budaya dalam pembentukan konsep gender, kemudian membahas tentang gender dan pembagian kerja secara seksual,
gender dan pembagian kerja secara seksual, peran perempuan dalam ekonomi keluarga, kontribusi ekonomi perempuan dan distribusi kekuasaan dalam keluarga. Pada pertemuan ini diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang ekonomi dan gender. Kemudian pada pertemuan ke-14-15 adalah analisis sosiologi terhadap fenomena sosial ekonomi. Pada pertemuan 14-15 ini diharapkan Anda selaku mahasiswa bisa menjelaskan tentang fenomena sosial ekonomi dan melakukan analisis. Kemudian pertemuan yang ke-16, pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, demikianlah rencana perkuliahan kita dari minggu pertama sampai minggu terakhir 16, atau pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Mohon Anda menyiapkan literatur, kemudian buku yang bisa dijadikan pegangan dalam mata kuliah sosiologi ekonomi ini. Dan di bawah ini sudah saya sampaikan beberapa buku, beberapa referensi, beberapa literatur yang bisa Anda pegang dalam mengkaji tentang sosiologi ekonomi ini. Demikianlah pertemuan pada mata kuliah sosiologi ekonomi, pada mata kuliah sosiologi ekonomi pertemuan yang pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Demikianlah pertemuan perkuliahan, demikianlah pertemuan yang pertama dalam mata kuliah sosiologi ekonomi ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga pertemuan ini menjadikan pertemuan yang penuh barokah, dan jumpa lagi minggu depan dalam waktu dan jam yang sama pada mata kuliah sosiologi ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.